Pernah nggak sih ngerasa capek banget? Bukan cuma capek fisik, tapi capek batin, capek jiwa. Seolah-olah dunia modern ini nuntut kita terus, tanpa ada jeda. Nah, kali ini kita akan coba lihat gimana sebuah praktek spiritual kuno justru bisa jadi penawar yang kita butuhin banget untuk semua tekanan hidup zaman sekarang. Oke, jadi alurnya begini. Kita mulai dari masalah yang kita semua rasain, terus kita lihat solusi spiritual dari masa lalu, kita bedah gimana cara kerjanya secara psikologis, kita pertanyakan juga apa ini bisa buat semua orang, dan terakhir, gimana semua ini bisa benar-benar mengubah kita. Pertama-tama yuk kita jujur-jujuran dulu deh. Hidup di zaman sekarang tuh melelahkan banget ya kan? Rasanya ada tekanan konstan buat terus maju, terus online, terus produktif. Ini bukan cuma ada di kepala kita, ini kenyataan buat banyak orang. Dan ini bukan cuma perasaan loh, datanya beneran ada. Sebuah penelitian di 31 negara menemukan kalau 64% orang itu mengalami gejala stres psikologis. Jadi kalau kamu merasa tertekan, kamu sama sekali nggak sendirian. Ini fenomena global. Stres ini tuh bentuknya macem-macem. Ada yang namanya burnout, atau kelelahan ekstrim karena kerja. Terus ada istilah generation sandwich. Mereka yang posisinya kejepit antara ngurusin orang tua dan ngebesarin anak sendiri. Yang akhirnya menciptakan stres beban ganda. Tambahin lagi ketidakpastian finansial dan batas antara kerjaan sama rumah yang makin kabur. Wah, jadilah resep sempurna buat kelelahan mental. Oke, kita fokus ke satu istilah yang kayaknya paling sering kita dengar, burnout. Ini bukan sekedar capek biasa ya, ini adalah kondisi kelelahan psikologis yang ekstrem. Herbert Freudenberger ngegambarin ini sebagai akibat dari tuntutan kerja yang nggak ada habisnya, yang menguras energi mental kita sampai kering. Jadi masalahnya udah jelas, kita lelah, stres, dan rasanya kayak baterai kita habis. Nah, gimana kalau solusinya itu bukan dari aplikasi canggih terbaru, tapi justru dari kearifan yang udah teruji ribuan tahun? Ini cara pandang yang menarik banget. Bukannya mencari solusi yang paling baru, kita justru nengok ke belakang. Ke sebuah praktik yang emang dirancang untuk mengatasi masalah ini, terlalu sibuk dengan urusan duniawi yang bikin jiwa kita kering. Praktek ini namanya itikaf. Gampangnya gini, ini adalah waktu di mana kita mundur sejenak dari dunia. Biasanya di dalam masjid. Tujuannya, ya untuk sengaja lepas dari semua keramaian, kerjaan, sosial media, tuntutan sehari-hari, dan fokus total buat ibadah dan refleksi diri. Terus, kenapa sih praktek ini bisa sekuat itu? Al-Quran ngasih kita jawabannya. Ayat ini nunjukin kalau inti dari iktikaf itu adalah menemukan ketenangan dengan kembali fokus pada Tuhan. Intinya, kita kayak ngecilin volume suara-suara berisik di luar, supaya kita bisa dengar lagi suara hati kita di dalam. Coba deh lihat perbedaannya. Di satu sisi, kehidupan modern narik kita ke hal-hal di luar. Uang, jabatan, pengakuan, hati kita jadi penuh sesak sama semua itu. Nah, di sisi lain, iktikaf itu proses kebalikannya. Ini soal mengosongkan hati dari semua itu. Biar ada ruang buat kejernihan, tujuan hidup, dan ketenangan yang sesungguhnya. Oke, jadi gimana cara kerjanya secara psikologis? Ini bukan sulap ya, ada prosesnya. Sumber kami bilang ini tuh semacam terapi psikospiritual, kayak mekanisme buat nyembuhin diri sendiri. Yuk kita bedah bareng-bareng. Imam Al-Ghazali, seorang pemikir besar, ngasih kita langkah pertamanya. Untuk meluruskan kembali hati atau pikiran kita harus bebas dulu dari semua kesibukan dan gangguan. Nah, itikaf ini secara harfiah ngasih kita ruang fisik dan mental untuk melakukan itu. Dan Imam Ibnu Qayyim ngelanjutin ide itu. Jadi ini bukan cuma soal ngelepasin aja, prosesnya ada dua. Pertama, kosongin hati dari keterikatan dunia, terus isi lagi dengan sesuatu yang jauh lebih dalam dan bermakna. Jadi, kalau kita rangkum, proses penyembuhan dirinya tuh kayak gini. Pertama, kita putusin koneksi dulu buat ngelepasin stres. Terus, dalam sepi, kita mikir ulang dan nyusun lagi prioritas kita. Ini bikin jiwa dan mental kita yang lelah jadi bisa pulih dan di-charge lagi. Hasil akhirnya, kompas batin kita di-reset. Kita keluar dari situ dengan tujuan hidup yang lebih jelas dan emosi yang lebih stabil. Kedengarannya bagus banget ya secara teori, tapi mari kita realistis. Di abad ke-21 ini, apa iya retret kayak gini bisa diakses semua orang? Nah, ini pertanyaan penting yang ngebawa kita ke sudut pandang yang lebih modern. Ya kan? Ini tantangannya. Bagi banyak orang, terutama perempuan yang seringkali punya tanggung jawab ganda ngurusin rumah tangga dan kerjaan, ngambil waktu 10 hari buat retreat di masjid itu rasanya mustahil. Apa praktek ini cuma buat segelintir orang yang punya kemewahan waktu?
Nah, disinilah diskusinya jadi seru banget. Sumber-sumber kayak kumpulan ceramah dari para ulama perempuan di Indonesia ini nunjukin kalau ada cara pandang baru yang lagi berkembang. Justru para cendekiawan perempuan ini yang mimpin diskusi buat menafsirkan ulang praktik-praktik ini biar relevan sama zaman kita. Kunci utamanya begini, mereka memperluas definisi itikaf itu sendiri. Mereka bilang, esensi dari praktek ini, yaitu pengabdian dan pengorbanan, bisa kita temukan di luar tembok masjid. Jadi, gini cara mikirnya. Kalau inti itikaf itu adalah pengorbanan dan pengabdian buat dekat sama Tuhan, coba pikirin ini. Seorang perempuan yang mendedikasikan seluruh energinya buat ngurus keluarga, nyiapin kebutuhan lebaran, mastiin semua orang bahagia, pengorbanan dan pengabdiannya itu sendiri udah jadi bentuk ibadah yang luar biasa. Dedikasinya itu bisa ngasih manfaat spiritual yang sama. Wah, ini pemahamannya inklusif dan revolusioner banget kan? Oke, mari kita tarik benang merahnya. Pada akhirnya, mau itu dilakuin di masjid atau diwujudkan lewat pengabdian di rumah, tujuan itikaf itu jauh lebih dari sekedar istirahat sejenak. Ini bukan liburan spiritual. Dan ini poin paling pentingnya. Itikaf itu bukan lari dari dunia. Justru sebaliknya. Ini adalah persiapan untuk kembali ke dunia. Tapi sebagai pribadi yang lebih baik, lebih jernih, dan lebih punya arah. Dan inilah tujuan akhirnya. Ketenangan batin yang kita dapatin itu nggak seharusnya berhenti di diri kita sendiri. Seperti kata Nabi, ketenangan itu harus diwujudkan jadi aksi nyata. Transformasi diri kita harusnya bisa membawa manfaat buat masyarakat. Kita jadi lebih sabar, lebih baik, dan lebih berguna buat orang-orang di sekitar kita. Jadi, kita tutup dengan pemikiran ini. Di tengah dunia kita yang serba cepat dan seringkali bikin kita lelah ini, mungkin jawaban yang paling radikal dan menyegarkan itu bukan ada di inovasi terbaru, tapi justru pada kemauan kita untuk berhenti sejenak dan mendengarkan lagi kearifan kuno yang memang dirancang untuk memulihkan jiwa manusia.